Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifki Reza Andika. Saya selaku perwakilan dari kelompok yang akan mewawancarai peternakan lebah atau produksi lebah madu. Di sini saya sedang berada di Ungaran, tepatnya di lokasi Bapak Alwi, pemilik Madu Alaska. Setelah ini kita akan langsung saja mewawancarai si pemiliknya langsung. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arya Nuri Saksono dengan NIM 2301221221218. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Reza Andika dengan NIM 2301122140171. Perkenalkan, nama saya Rifki Ahsan Fandi dengan NIM 2301101221379. Dan perkenalkan, nama saya Bayu Pramonaji dengan NIM 2301122140156. Kami bertiga ini adalah perwakilan dari salah satu kelompok peternakan B. Langsung aja, sebelumnya perkenalkan nama Bapak siapa? Nama saya Alwi Maharani dari peternakan CVB Alaska. Oke. Di Alaska itu saya ambil Alaska Red karena kita dekat di Alaska Red. Oh, pohon karet ini. Pohon karet ya. Hutan karet. Alaska Red, Alaska. Bukan Alaska Amerika ya. Jadi izin Bapak, di sini kami akan mewawancarai, menanyakan beberapa hal, boleh nggak Pak? Sangat boleh. Buat tugas ini untuk peternakan lebah. Dimulai ini Pak, peternakan ini dari kapan mulainya pertama kali? Saya itu kalau lebah itu saya termasuk warisan dari orang tua. Dari dulu saya dari SD SMP itu sudah mengenal lebah. Itu jenisnya cerana. Cerana itu disebut lebah lokal atau tawon unduan, tawon glodok, tawon nyur. Nah, itu tergantung setiap wilayah-wilayah berbeda. Nah, di situ saya beralih di jenis lebah unggul ini, jenisnya Mellifera ya. Kalau yang ini jenisnya Mellifera. Itu saya tahun 2001. Di tahun 2001. Cuman ada ini, jenis Mellifera ini aja. Kalau untuk yang lebah untuk kita budidaya untuk mengejar hasil yang bagus itu saat ini cuma ada di Mellifera, lebah unggul ini. Lebah unggulnya di Mellifera berarti Iya. jenisnya Pak. Terus untuk lokasi peternakannya apakah cuma ada di sini aja atau ada di tempat lain juga? Kalau Mellifera itu Bang, Mellifera itu kita sistemnya gembala. Mellifera itu kita sistem gembala di mana saat ada musim kita kejar. Seperti contoh musim radu kita ke Jepara, ke Pasuruan, ke Banyuwangi. Oh, berarti pindah-pindah ke lagi. Kudus. Ya, kita selalu pindah. Terus kalau lebah saya pulang itu saat musim karet. Nah, ini musim karet kan kemarin lebah di sini semua. Ini musim karet udah habis. Sekarang ngejar musim rambutan di Gunung Pati. Gunung Pati. Ya, di mana ada kopi mekar ya kita ke kopi. Ada durian ke durian. Terus biasanya rambutan ini saya ke Subang, Jawa Barat. Nah, karena ini apa ya? Lebah udah banyak yang saya jual. Lebah tinggal satu truk ya, lokalan saja. Lokalan. Oke, untuk selanjutnya ini Pak, mau nanya tuh gimana sih cara ngerawatnya Pak? Atau cara budidayanya itu gimana? Kita cara merawat lebah itu di sini perawatan itu mudah. Kita cuma mengecek kesehatan dan kondisi pada suatu koloni. Jadi satu koloni di sini terdiri dari lebah pejantan, lebah ratu, dan lebah pekerja atau lebah lapangan. Lebah pekerja. Nah,
Di situ kita cek dari kesehatannya, ada kutunya apa enggak, terus sang ratu itu bertelurnya kuatnya sampai berapa, usia ratu berapa. Terus kita paling melakukan pengobatan pakai rotras, pakai ampul, pakai strip, itu tergantung peternaknya suka obat yang mana. Jenisnya obat di sini banyak, ada yang cair, ada yang sistem strip, masukkan ke dalam setup, macam-macam bentuk gitu. Iya, ada yang sistem kuas. Jadi tergantung cocok yang mana untuk obat yang dipakai. Tapi kita nggak pernah pakai jenis pestisida karena lebahnya sendiri nggak kuat. Ya walaupun ada jenis pestisida, kita pakai dosis lah, pakai dosis. Untuk ini Pak, kalau peternakan gini nih, susahnya atau tantangannya itu apa biasanya Pak? Tantangannya Mas, tantangannya kita di saat musim paceklik. Musim paceklik itu dimana saat tidak ada nektar, dimana kita tidak bisa panen. Musim paceklik itu full jatuh masa musim paceklik itu di bulan 11 segini masih dapat rambutan, dapat full paceklik itu kita selalu merawat lebah, menyuplai makanan itu di bulan 12 sampai bulan 4, kurang lebihnya di awal akhir bulan 5 itu kita selalu melakukan penyirupan. Dan penyirupan itu dari cairan gula itu untuk mempertahankan hidup koloni dan mengembangkan koloni di saat mana kita nggak ada musim panen, musim paceklik tadi ya. Kalau musim paceklik, musim penghujan terus, itu kan nggak ada bunga toh Bang. Bunga randu di kemarau, awal kemarau bulan 5, karet di kemarau, rambutan di kemarau, mangga di kemarau, terus akhir kemarau rambutan kan. Dan nanti terus kita menghadapi masuk musim paceklik. Dan dari situ saat musim paceklik kita menyuplai makanan itu seminggu sekali. Kita bisa menggunakan gula cair atau gula kristal, gula krosok ya masih itu. Jadi itu dilakukan seminggu sekali. Tetapi kalau dibuat produksi madu gula, sengaja membuat madu gula yang beredar sekarang ini untuk madu multi. Madu multi itu saat musim paceklik pun peternak bisa panen. Karena apa? Karena peternak menyuplai makanan lewat sini. Ini yang disebut feeder ya. Namanya feeder. Feeder ini kita fungsikan untuk menaruh cairan gula di saat musim paceklik untuk mempertahankan hidup koloni. Untuk makanannya dari iya, situ, karena saat musim bunga, saat musim madu kan selalu kita ambil. Nah, saat musim paceklik itu kita ganti dengan gula untuk mempertahankan hidup dan untuk berkembang, untuk memperkembangkan koloni. Nah, kalau peternak nakal itu Bang, yang panen di bawah-bawah pohon jati walaupun penghujan bisa panen, itu saya jamin itu full gula yang disebut madu multiflora itu dari gula. Jadi peternak memberikan suplai makanan dalam waktu 10 hari 4 kali. 10 hari 4 kali penyirupan sampai 5 kali feeder ini full cairan gula. Nah, nanti itu dilakukan pada sore atau malam hari supaya apa? Lebah tidak saling berebutan makanan antara kotak satu ke kotak lain. Itu dilakukan sore hari atau malam hari supaya lebah tidak bertempuran ya. Dan mungkin juga untuk menghindari
masyarakat biar nggak tahu kalau ada pembuatan madu multiflora dari gula. Itu termasuk madu SOS ya, termasuk madu SOS lah. Pada malam hari lebah ini pada kerja ngambil cairan di dalam sini, di dalam feeder ya, cairan dalam feeder ini disimpan di sarang. Oleh sang lebah disimpan di sarang. Lebah itu selalu menyimpan makanan di sarang karena buat cadangan pakan. Lebah itu selalu menabung, mengumpulkan pakan sebanyak-banyaknya untuk persediaan dia hidup dan regenerasinya. Lalu mengumpulkan pakan. Ya, di situ waktu 10 hari 4 kali penyurupan tadi, hari ke-12 atau hari ke-15 dia panen. Jadi untuk madu-madu yang beredar di sini, untuk khususnya di Jawa ya, Pulau Jawa, di Pulau Jawa, untuk khusus melifera. Kalau madu multi nggak usah percaya, itu pasti suplai gula, pasti. Nanti kita cek dari rasa dan aroma. Setiap penjual pasti bilang murni, tetapi kasihanlah yang membeli, karena yang membeli madu itu kebanyakan orang carinya yang murni, Kalau madu yang murni itu kan obat, tapi mereka penjual itu mengatakan madu multiflora yang bukan dari sumber tanaman, bukan dari sumber bunga-bunganan, dari sumber suplai makanan gula tadi, dia berani bilang murni asli. Padahal itu cuma apa bang? Cuma memanfaatkan proses perut lebah. Jadi cairan gula tadi diolah perut lebah, disimpan ke sarang. Nah itu ibaratnya lebahnya itu buat mesin. Dan cara ngaduknya gula pun ya, mencairkan dari gula kristal ke gula ke cair ya, itu nggak pakai air matang loh, air keran, air mentah loh. Jadi seandainya sampean tahu cara membuatnya nggak doyan. Nah, itu tambah dari saya mengenai madu multi dilakukan oleh peternak-peternak nakal ya. Nah, itu untuk wawasan edukasi ke kawan-kawan atau ke saudara. Kalau mencari madu jangan sampai keliru, karena madu itu obat. Kalau madu sirupan tadi untuk diabetes bahaya kan. Ya, monggo dilanjut. Terus untuk ini Pak, hasilnya setahu saya kan cuman madunya itu cair doang. Nah, untuk bapaknya sendiri itu hasilnya cuman itu atau ada diolah jadi lain lagi? Nah, satu koloni lebah mas, dari koloni lebah dan turunannya itu kalau di perlebahan nggak ada yang buang mas, nggak ada yang kebuang. Jadi untuk hasil lebah yang harga paling mahal itu royal jelly, kedua bee pollen, ketiga madu, keempat propolis, kelima beeswax. Jadi lebah itu sampai turunannya itu manfaat, nggak ada yang buang. Nah di sini satu sarang ini ini yang ngaduk. Ini kan apa? Namanya frame. Ini kayu ini kotak ini ya, namanya frame. Lah setelah dibuat sarang seperti ini, boleh dikatakan satu frame satu sarang. Ya. Nah, yang disebut beeswax lilin itu dari ini sarangnya ini. Ini masuknya lilin atau beeswax tadi ya, lilin. Terus propolis itu ini fungsi lebah untuk merekatkan atau merapatkan suatu lubang-lubang dalam setup. Ini propolis yang hitam-hitam ini untuk merekatkan atau merapatkan suatu setup. Jadi kalau masnya tadi yang ditanyakan apanya hasil? Iya hasilnya. Kalau hasil kita nggak bisa prediksi mas, karena apa? Lebah itu kita bermain dengan alam. Di mana vegetasinya bagus, di situ luas dan di situ saat bunga mekar itu bunganya bagus, boleh dikatakan raya ya.
itu kita dapat banyak, satu kotak bisa nyampe 4 kilo 4 kilo 3 kilo. Tetapi kalau posisi musimnya jelek, kembangnya nggak bagus, kita dapat 1 kilo pun udah alhamdulillah satu kotak. Hampir 3 kali lipatnya Bang. Iya, tapi kalau madu sodokan tadi ya Mas, madu sodokan. Nah, madu sodokan itu gini Mas. Saat kita udah masuk musim, peternak udah masuk musim, seperti musim di karet ya, mengejar target supaya hasilnya banyak, itu masih ditambah suplai makanan seperti tadi. Masih ditambah cairan gula. Jadi kalau kita madu murni ibaratnya dapat 500 kilo, kalau sama disodok sama kasih tambahan cairan gula itu bisa 1 ton. 2 kali lipat. Iya, tapi madunya itu termasuk yang dijual multi itu loh. Itu multi. Arti multi tahu kan? Multi flora tahu kan? Untuk ini Pak, pemasarannya dipasarkan kemana aja dan biasanya lewat apa? Kalau pemasaran saya, alhamdulillah Mas, saya melayani beberapa grosir. Untuk saya melayani grosir itu dari Bandung, dari Jawa Barat, Jawa Tengah sendiri, dan Jawa Timur. Jadi saya jarang untuk mengemas botolan, membuat brand itu saya nggak pernah, walaupun saya udah CV, saya udah izin halal, udah izin komplit, itu saya nggak pernah ngemas botolan karena saya penyuplai grosir, biar para grosir yang bergerak. Jadi udah terdaftar CV berarti ya? Iya. Oke. Ini Pak, menurut Bapak kira-kira prospek kedepannya ini gimana Pak? Apakah masih Kalau perlebahan Mas, kalau perlebahan prospeknya aslinya besar Mas. Karena apa, hasil madu nggak akan, yang selama murni nggak akan basi, nggak ada expired. nggak ada expired? Iya. Jadi untuk perlebahan kedepannya itu aslinya cerah karena negara kita negara subur. Cuma di sini selama ini tidak ada ikut campur tangan pemerintahan yang positif. Dalam arti pengayoman bagi peternak lebah. Terus contohnya yang paling jadi kendala akan habisnya suatu vegetasi di setiap wilayah karena di negara kita sudah nggak ada penghijauan, penanaman pohon-pohonan yang menghasilkan nektar. Sekarang adanya cuma hutan pengrusakan, hanya hutan gundul ya kan, nggak ada reboisasi. Kita udah lama nggak mendengar pemerintah coak-coar reboisasi, penghijauan kembali digalangkan dengan sepenuh hati. Udah lama nggak kedengeran ya? Nggak ada ya. Contohnya ada pertanian pupuk mahal. Itu apalagi menggalangkan pertanian penghijauan hutan. Padahal hutan itu tempat kita berlindung. Kalau hutan Indonesia aslinya kan subur tuh Mas. Luas subur. Nah, sumber untuk nektar, untuk pakan lebah itu sendiri. Aslinya kalau ada ikut campur pemerintah yang kuat itu sangat surganya madu Mas Indonesia Mas. Contohnya sekarang yang di Pulau Sumatera, yang di Sumatera ya, Sumatera, Jambi dan Riau. Itu di sana akasia seperti itu. Yang disebut madu hitam itu dari sana. Saya juga sebagai provokator di sana, sebagai inspirator di sana. Saya pengiriman koloni sampai sana, sampai Aceh. Itu di sana luar biasa. Di sana tiap 15 hari panen, tidak sistem gembala, sistem menetap. Kenapa bisa? Karena di sana sumber makanan sangat-sangat luas, sangat-sangat banyak. Ribuan hektar, ribuan juta hektar. Kalau untuk akasia di Sumatera itu. Jadi di sana 1 tahun sekali kita pindah lokasi belum pasti. Tapi kalau di Jawa kan hampir tiap bulan kita pindah. Iya. Kita kejar mungkin. Untuk ngejar musim itu tadi. Iya. Berarti bisa dibilang dari pemerintah belum ada campur tangan untuk support ini Pak? Sama sekali, justru malah mau membunuh pelan-pelan. Kenapa Indonesia itu surganya madu, masih surganya madu? Tapi kenapa ada oknum pemerintah yang masih mendatangkan madu impor dari Cina, yang madu sintetis itu, yang dijual madu kelengkeng? Itu madu sintetis, madu kelengkeng. Jangan percaya, kalau ada peternak Jawa, khususnya Pulau Jawa, yang bisa panen kelengkeng, temukan dengan saya. Saya ikut. Apalagi jumlah dengan tonase, dengan ton-tonan. Jumlah besar Pak? Jumlah besar. Itu madu impor. Kalau ada yang panen madu kelengkeng, temukan saya. Seluruh Indonesia, peternak melifera. Berarti itu sudah dipastikan dari luar Pak ya? Iya. Jelas itu. Ada yang kita selidiki.
Nah, pemerintah kenapa nggak bisa mencegah seperti itu? Itu impor itu kan keuntungan pribadi seseorang yang dalam bidangnya kan, tapi yang dirugikan seluruh peternak Indonesia. Dampaknya luas Pak. Iya. Ya, ya. Terus ini Pak, terakhir Pak, apa saran dari Bapak deh untuk anak muda yang ini ingin punya peliharaan lebah khususnya atau peternakan lain itu apa gitu Pak? Saran dari saya, semoga saya cuma bisa berdoa, semoga kalian semua nanti bisa menjadi orang besar, orang baik untuk memimpin atau berdiri di kursi kenegaraan kita, supaya tahu bagaimana ibaratnya menangisnya perlebahan di Indonesia ini. Untuk di Indonesia ini dalam segi penataan alam, kurangnya sumber pakan tadi. Nah, untuk lebah Mas, kalau memang nanti ke depannya minat, kalau suatu tempat seperti di Sumatera ya, vegetasi sumber makanan tercukupi, tidak kenal nyuplai pakanan, tidak kenal sistem gembala, dibandingkan sama ternak lain jauh Mas. Sapi contohnya tiap hari merawat, ngasih makan. Lebah enggak, seminggu sekali merawat. Hari 15 hari 20 panen terus. Enggak, Lebih jarang. jauh dibandingkan sama peternak hewan lain kalau terpenuhi sumber makanan vegetasi tadi. Biar tahu pasti gimana keadaan ini peternak di Indonesia berarti ya. Iya. Ya, pokoknya pesan-pesan saya kalau ada yang mau berkecimpung di perlebahan, jangan sekali-sekali mengandalkan modal. Karena kalian semua modal sebesar apapun kalau tidak ditunjang dengan pengetahuan, dengan keterampilan, dengan ilmu yang pasti, ibaratnya sampean itu pakai baju nggak pakai celana, percuma modal seperti apapun. Modal itu nomor 2, nomor 3. Kalau di perlebahan yang nomor 1 itu skill lapangan. Karena apa? Kita dihadapkan setiap lokasi berbeda, suhu berbeda, cuaca berbeda, derajat suhu itu, iklimnya berbeda. Jadi kita pandai-pandai membaca iklim, menyesuaikan diri terhadap suatu lingkungan itu. Termasuk lebahnya, termasuk kita harus pandai membaca. Naluri insting harus matang. Kuat matang. Dulu saya bisa seperti itu karena saya ikut peternak besar-besar. Saya kerja, saya nggak dibayar, nggak apa-apa. Yang penting saya belajar. Saya kerja, suruh manggul kotak, pindah ikut. Asal ibaratnya dikasih tunjangan sebulan berapa, saya nggak pernah ngarani. Yang penting saya belajar. Dan saya belajar di situ. Saya sering eksperimen sendiri. Sering inisiatif sendiri, karena ilmu perlebahan itu dari segi teori itu kalau kita terapkan itu cuma ya benar, tapi kalah sama lapangan, kalah saat di lapangan. Jadi yang paling penting skill di lapangannya itu. Iya. Ya udah, saya tutup Angge. Terima kasih banyak Bapak Alwi. Sekian wawancara dari kami. Terima kasih banyak Bapak Alwi udah menyempatkan waktunya. Sama-sama Mas. Ngasih edukasi sangat bermanfaat. Terima kasih banyak. Saya tutup. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tes madu kok pakai air, itu pembodohan. Madu itu kan zat air, di situ mengandung kadar air. Iya. Tingkat kadar airnya berapa Mas? Jangankan sampean goyang-goyang madu di piring dalam air, jangankan bandingkan dengan madu, coba bandingkan sama sunlight. Dia kan cuma mercaknya nggak bentuk sarang. Sampean sarang kan tahu tadi seginya berapa. Itu kan kalau lebih kental, suatu zat cair lebih kental, kadar airnya lebih sedikit,
kalau dicampur dengan air digoyang-goyang, larutnya kan agak lama, agak memersak dulu, membentuk pemersakan, pembiasan. Beda sama yang dari nektar, murni dari nektar yang agak encer. Kalau digoyang-goyang pecah, itu hoak, itu justru malah menipu daya sampean dalam arti untuk mengelabui madu-madu murni ke madu sintetis. Kalau madu buatan, madu sintetis, madu SOS itu tadi atau sirupan atau korasan atau sodo kan pasti kental. Dan di situ yang nggak bisa kita mungkiri aroma dan rasa. Nanti sampean tahu. Untuk pertanyaan mas-masnya mengenai tes pakai air, madu pakai air, perlu diketahui dulu, madu itu termasuk ya cair ya. Setiap ya cair di situ ada kandungan kadar airnya. Berapa rendah dan tingginya kadar air suatu madu itu? Kalau memang suatu madu kadar airnya rendah, boleh dikatakan kental, dia akan larutnya tidak secepat dengan yang kadar airnya sedikit. Nah, kalau cuma tes seperti ini, itu hasilnya huak, itu pembodohan. Karena jangankan sampean bandingkan madu, pakai santet saja sampean curah, sampean kocak-kocak. Kan santet itu tidak langsung membuih, tidak langsung menganu dulu, mercak dulu kan. Sama karena apa? Ya cair. Ini untuk madu yang agak kental ya. Yang agak kental. Ini madu multiflora. Yang multiflora tahu ya, yang sebut saya terangkan tadi ya. Multiflora untuk mellifera khususnya di Jawa pasti ada suplai gula. Jadi kental. Untuk kental seperti ini, kalau kental itu kalau digoyang dia aslinya nggak membentuk sarang, cuma dia ada pecah. Loh, kalau orang nggak tahu kan dapat ini sarang, bentuk sarang. Ya iya kan bentuk sarang kan. Ini bukan bentuk sarang, ini percaan. Percaan ini gula pun bisa. Jangankan pakai madu, pakai sanle, sanlean bisa sama. Iya kan? Malah lama kan? Nah, coba bandingkan sama yang madu ori, madu murni. Yang kadar airnya tinggi. Karena apa kok madu murni kok kadar airnya tinggi? Karena masa panennya kita agak cepat. Karena kita kalau kelamaan panen kita nggak madu, dimakan kolonnya sendiri. Dan musim randu, contohnya ini madu randu. Musim randu kan nggak bertahan lama. Kalau kita menunda-nunda lama bisa kental, tapi kemungkinan nggak bisa panen. Nggak bisa panen. Kalau ditambah suplai makanan disodok seperti tadi, mau dipanen 1 bulan pun bisa karena suplai makanan terus. Karena sarang nggak kalong, malah ketambah terus. Nah, ini bukan perca, bukan sarang, tapi perca. Justru kalau yang madu akan langsung pecah. Ini tadi yang multi ya, multi. Terus ini yang ori randu, aromanya aja udah yes, sudah kelihatan wangi, sama beda dari ini. Aromanya kan tebu ya, manisnya tebu. Udah coba di ya kan. Loh, jatuh aja langsung udah pecah, belum digoyang. Digoyang habis, cepet habis. Ini juga loh, bisa toh, juga membentuk percak toh, tapi cepat hilang, melarut langsung. Karena apa? Kadar airnya tinggi, lebih kental. Pokoknya sama tisu, sama air, sama korek itu huak, tak saya percaya. Semut itu pembodohan. Hilang, memang seperti nggak mercak. Ulang dikatakan tadi bentuk sarang tadi. Terus pakai tisu sama saja mas. Dimana kadar airnya itu, apalagi tisu ini kan dibuat untuk bahan penyerap ya, penyerap air ya. Dimana kadar airnya itu lebih tinggi, penyerapannya pasti lebih kuat. Ini yang madu asli itu ya? Ini yang murni ya, aduh. Yang murni ya. Ini yang sodokan ya.
dia akan lama, Mas. Dia akan lama untuk meresap. Untuk meresapnya ke tisu lama. Karena apa? Di sini lebih kental, kadar airnya lebih rendah. Karena ada suplai gula. Gula itu kan bisa diukur kekentalannya. Cara mengaduknya itu kan nanti bisa kita ukur. Mau kental berapa, mau berapa itu kan bisa. Nah, yang ini udah langsung meresap. Tapi kalau orang-orang penjual madu nakal kan ini yang disalahkan. Ini yang disalahkan. Yang dibenarkan yang ini. Kan lucu. Nah, itu Mas, seperti ini bisa kita bantah juga semuanya. Tetapi kalau segmen sudah memahami rasa dan aroma, nggak bisa dibohongi. Coba rasakan madu yang multi. Menurut sampean, saya nggak bicara dulu. Menurut sampean bagaimana? Yo Mas Dari Reza. aroma rasa. Reza. Sampean. Nah, apa ayo? Agak manis gula. Di tenggorokan bisa. Tenggorokan ya. Likat klet. Iya. Panisnya tajam. Mana tadi di lidah, di tenggorokan lama hilang ya. Iya. Lengket. Tingkat kemalasannya tinggi legit. Legit. Nggak ada lembut-lembutnya, nggak ada halus-halusnya. Ya. Nah, coba sampean umuri manis juga tehnya. Coba biar bilang dulu teh dulu. Enggak apa-apa. Tapi rasanya diingat-ingat ya. Iya, Rasanya diingat-ingat ya. Ini tadi yang ini ya. Multi ya. yang legit. Enggak bawa aku ah. Pun hilang, Pak. Benar. Enggak ada, datang. Ini kan jelas sampai sedikit tuh Mas. Ini banyak. Karena apa? Lebih kental ini. Biasanya yang dijual malah yang kental itu kan. Ya dikiranya kan madu asli itu. Karakter anu Mas, madu kental itu di mana ditentukan dalam jangka saat panennya. Kalau madu karet dipanen 7 sampai 10 hari pun kental. Tapi kalau madu randu, kemarin saya di Banyuwangi saya panen 20 hari. Seperti ini encer. Seperti encer. Karena di situ beda jenis tumbuhannya. Di sana juga beda iklimnya. Beda iklimnya. Yang mempengaruhi itu ya berarti. Iya, masa panen, iklim, jenis bunga. Itu pengaruh semua. Beda-beda. Nah, Pengaruhi aja. udah dicuci ya. Nah, sekarang bedakan aroma dulu. Aroma jelas beda ya. Beda jauh ya, berbeda nih kelihatan ya. Jauh. Ya, seperti itu. Untuk rasa. Ya. Wah. Beda banyak ini kayak gula kontol tadi rasanya. Iya. Yang ini halus, lembut, asam, manis, Ada larut. asemnya. Larutnya Aseman. cepat, halus. Iya, iya. Enggak lengket banget ya. Iya. Enggak, Pak. Bilang ya. Kental yang tadi lah. Membedakan madu paling akurat belajar dari aroma dan rasa Mas. Kalau sampai dari berita-berita hoax, lab akan ketipu. Seperti orang mencari madu. Mas saya mencari madu hutan yang murni. Madu hutan, lah lebahnya aja nggak tahu kok cari madu. Jenisnya lebahnya itu apa? Lebah hutan yang Iya. sampean cari kue. Jadi lebahnya aja nggak tahu kok cari madu yang murni. Nah, saya bilang ini saya jamin murni Mas. Demi saya dapat untung. Ya, sampean percaya? Iya, percaya Pak. Percaya. Kalau dari penampilannya tuh bisa dibedain apa enggak? Kental enggak ya? Jadi bisa kan? Enggak Mas. Enggak bisa lah. Susah. Tidak. Susah, Pokoknya dari rasa, aroma, warna. Sampai warna akasia, akasia carva untuk seperti ini, hitam. Dan di sini yang hitam pahit itu pasti tambahan. Hitam Pahitnya pahit. tambahan. Jangan percaya kalau menjamin murni. Pasti di situ ada embel-embelnya herbal. Madu tambah herbal. Kalau ada tambahan herbal silahkan. Tapi kalau dia bilang murni, saya tantang. Gimana kamu dapat? Mana peternakan kamu? Saya tunggu sampai 0 hari sampai masa panen. Itu sudah kita buktikan dari seluruh Jawa, seluruh Indonesia. Kalau yang kuning pahit memang ada dari ketela karet,
dari rambutan ini ada rasa pahitnya di belakang rasa. Tapi pahitnya terukur Mas. Di situ pahitnya terukur, pahitnya tipis. Pahitnya nggak nyangkut juga. Jadi sekali makan rasa pahit terus hilang. Nggak seperti bahan-bahan kimia atau tumbuhan-tumbuhan yang jenis pahit itu lekat sampai lama diminumi sampai masih pahit, itu enggak. Kalau pahitnya madu jenis yang dari nektar ketela ataupun rambutan ya. Seperti larutnya seperti madu ini, hilang. Itu kan susah untuk kita buat hal seperti itu. Tapi kalau untuk pahitnya yang lekat, yang kandil, madu hitam pahit, kita campur jenis bahan pahit itu mudah. Tapi pahitnya yang alami, dari ciptaan Tuhan itu nggak mungkin bisa manusia. Karena apa? Di surat An-Nahl ini kan jelas Mas. Di surat An-Nahl 68, 69 itu jelas. Bagaimana lebah bekerja, bagaimana lebah bertempat, bagaimana lebah makan, bagaimana lebah mengeluarkan cairan dari tubuh, semua obat. Di surat An-Nahl itu jelas di Al-Quran. Lebah itu nggak akan bakal ingkar dari kodratnya. Cuma kadang peternak dan penjualnya yang ingkar. Iya, peternaknya. Ini keuntungan pribadi. Ya, pokoknya semut, korek, tisu, air itu buat, nggak usah dipercaya. Pahamilah dari karakter jenis nektarnya dulu. Nektar randu, aromanya harus seperti ini, rasanya harus seperti tadi, ya kan? Nektar akasia, ya, aroma itu nanti akan hampir sama dengan rasa. Berarti aroma ini kak harum, lembut, harumnya lembut, ada asamnya, rasa nanti harus sama. Coba akasia, sapi dulu, wanginya tipis kayak gula Jawa ada, terus aroma asamnya ada. Tahu wanginya kan wangi enak gitu ya, enggak wangi buatan. Lembut juga pasti. Pada dasarnya beda jauh sama yang multi tadi ya. Beda, Pak. Di sini nektar yang paling kuat manisnya cuma karet. Ya, nanti rasa harus seperti itu Mas. Rasa harus seperti itu. Harus seperti aroma. Tergantung apa yang lebah makan berarti. Iya. Iya, kenapa madu berbeda-beda? Karena dari sumber makannya berbeda. Sumber makanan. Tapi kalau madu yang di toko-toko kan monoton, multi warna seperti ini semua. Iya. Monoton. Padahal di situ diterangkan di Al-Qur'an jenis warna berbeda. Kita nggak bisa mengingkari kebesaran Tuhan. Ya, juga nanti sampean tentukan dari tekstur jenis nektarnya. Tekstur dari jenis nektarnya, tekstur dari jenis nektar. Ini udah ditutup segel. Sekarang kenapa madu sarang seperti ini kok sampai dijual murah-murah kalau tidak suplai gula? Karena kita mendapatkan seperti ini dengan full madu tertutup, madu tua. Dikatakan madu tua. Ini lama Mas. Kadang nyampe bunga habis belum kuat. Itu bisa membuat seperti ini, walau musimnya bener-bener raya, bener-bener bagus, melimpah. Tapi soalnya banyak yang jual kayak gitu Pak. Kan sekali, dikiranya Mas. itu madu asli gitu Pak. Ada pesan, saya bisa membuatnya seperti itu. Tapi saya enggak. Kemarin ada sampel yang untuk madu seperti itu habis. Yo buat incip-incip itu habis. Incip-incip habis. Berarti segelnya sendiri Pak. Iya. Ini loh, ini kan lilinya kan. Iya, yang putih-putih kayak itu. Harus nutup, yang dibuka dulu terus biasanya. Kalau madu sarang kombani yang murni Mas, itu dalam waktu lama biasanya dia malah justru keluar lalatnya, tapi bukan belatung loh. Itu lalat asli, lalat pemakan bisbek ini, lilin. Jadi kalau seperti ini lama kelamaan nanti ada timbul ulat, dan ulat itu akan menghabiskan sarang yang tidak ada madunya. Kalau ada madunya enggak mau. Dia akan mati. Nah, kalau madu udah tua, itu terus dikatakan warna udah menghitam, sarang udah menghitam, dan di sini udah tertutup segel semua.
Walaupun ini udah tertutup segel, ini masih muda, Muda. masih usianya masih muda. Iya. Nah, Kok semakin tua hasilnya lebih bagus atau lebih kurang? dia lebih kental mas, lebih kental. Kalau hasilnya hampir sama, cuma kekentalannya beda, di kadar airnya lebih rendah. Tidak apa-apa ini.